Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, warga Direkta, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini kita akan ngebahas soal praktik TM1 yang ngebahas terkait overview AKSK. Oke, kita mulai, check it out. Nah, ini kita akan ngebahas masih nge-review dari matkul kita sebelumnya yaitu AKSK ya teman-teman. Nah, yang mana kalau di RPS itu tugas itu belum ada. Karena tugas yang ada itu masih relate di TM2. Jadi di sini aku pakai soal-soal dari Brigada yang akan aku pakai dalam video kali ini. Oke, kita mulai. Di sini ada yang nomor satu. Berikut ini merupakan hal penting dalam pengumpulan bukti audit. Ini ya, hal-hal penting apa aja sih dalam mengumpulkan bukti audit? Kecuali, berarti kita cari yang bukan hal penting dalam pengumpulan bukti audit. Oke? Nah, ini ada keywordnya dalam pengumpulan bukti audit. Yang pertama, prosedur yang akan digunakan. Benar. Jadi ini adalah hal penting dalam pengumpulan bukti audit. Yang nomor dua, personil yang bertugas mengumpulkan bukti. Ini siapapun boleh ya. Yang penting bukti audit itu harus relevant and reliable. Jadi kalau ini nggak terlalu penting, siapa yang mau bertugas itu nggak terlalu penting, tapi yang penting harus prosedurnya itu harus jelas, jumlah bukti yang akan dipilih itu juga harus tepat, dan pengujiannya itu harus dilakukan dalam waktu yang tepat juga. Jadi yang bukan adalah yang B. Oke, nomor 2. Bukti audit dapat dikatakan andal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Kecuali, oke, ini ngebahas terkait andal. Reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, reliable ya teman-teman. Nah, kita cek mana sih yang dari sini tuh yang bukan bukti audit yang reliable. Oke, yang A. Bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Oke, ini jelas reliable banget, andal banget. Apalagi kalau konfirmasi itu dari independen dan dari luar entitas, itu berarti sangat bagus, sangat dapat dipertanggungjawabkan. Yang nomor dua, berasal dari sumber internal entitas yang menjalankan pengendalian secara efektif. Ya benar, kalau SPI-nya itu udah bagus, sistem pengendalian internnya itu udah bagus banget ya, efektif banget ya, ya udah berarti bukti yang audit yang dari si klien ini itu juga bisa bagus juga. Yang C, diperoleh dalam bentuk tulisan seperti dokumen, kertas, data elektronik atau media lainnya. Ini juga benar ya, karena bukti audit yang andal itu adalah ada bentuknya, ada fisiknya, yaitu dokumen, kertas, dan elektronik. Jadi nggak semata-mata dari lisan aja. Jadi ini emang bukti yang reliable, yaitu ada fisiknya. Yang dia diperoleh secara tidak langsung oleh auditor, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena auditor tidak tahu dari mana bukti itu berasal gitu. Jadi nggak langsung diketahui oleh sama auditor. Oke, jawabannya D. Nomor 3. Berikut ini merupakan kegiatan yang masuk tahap satu siklus audit. Oke, kecuali kita harus cek dulu materi di TM1. Mana sih yang masuk ke TM nah ini dia. Mana yang masuk ke tahap ke-1, tapi di sini ditanya kecuali tahap 1 itu ada ini, ada 7. Jadi ada client background, ethical environment, ada auditor profesional, ada auditor predecessor, ada client proposal, ada staff, and ada engagement letter. Nah, kita cek mana sih yang nggak ada di tahap 1 yang ada di Pilgan. Client background ada, auditor predecessor ada, engagement letter ada. Oke, berarti yang bukan apa? Risk of material misstatement. Kenapa? Karena dia masuk ke tahap 2, yaitu di nomor 2. Nah, tahap 2 yang nomor 2 itu risk of material misstatement. Ini adalah tahap 2, bukan tahap 1. Tahap 1 itu ngebahas terkait client acceptance kayak gitu. Oke, jadi jadi ini kita udah dapat jawabannya, yang bukan adalah yang C. Nomor 4. Rumusnya terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya disebut. Nah, ini kalau ada informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang menjadi dasar laporan keuangan maupun informasi lainnya adalah cakupan bukti audit ya teman-teman. Jadi itu bukan, kalau bukti audit kan ya jelas buktinya itu apakah bukti lisan, bukti tulis atau apa kan ya itu. Terus kalau prosedurnya itu ada langkah-langkahnya. Kalau ketepatan bukti audit itu terkait relevan dan reliable-nya suatu bukti audit tadi. Tapi kalau ngebahas terkait informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi itu namanya adalah cakupan dari bukti audit gitu. Oke, nomor 5. Nilai keefektivitasan pengendalian intern perusahaan merupakan tujuan dari di efektivitas pengendalian intern. Kalau ada kata-kata pengendalian intern ini berarti test of control. Ini udah pasti ya teman-teman. Jadi kalau kita masih ngebahas nguji pengendalian intern si klien itu adalah test of controlnya. Dan apa aja yang di TUC itu ada 4, yaitu ada inquiry,
inquiry, terus performance, terus ada observation, sama yang satunya ini nggak terlalu kepake banget, yaitu dokumen review atau dokumentasi. Tapi itu jarang kepake di TOC. Jadi yang paling sering ya tiga tadi, observasi, performance, dan inquiry gitu. Nah, nomor 6. Semua informasi yang digunakan auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini disebut, ini ya, informasi yang digunakan auditor dalam menarik kesimpulan. Berarti apa sih informasi yang digunakan? Itu adalah bukti auditnya. Jadi bukan dokumen bukti atau data transaksi atau buku besar, tapi ya dari bukti auditnya itu yang bisa menjadi output akhir kesimpulan yang jadi basis opini. Dasarnya opini itu dari mana sih? Ya dasarnya jadi bukti audit yang ada gitu. Maka jawabannya yang bukti audit. Nomor 7. Bukti audit dianggap berkualitas jika bukti tersebut relevan saja. Oke, ingat ya teman-teman, bukti audit yang berkualitas itu nggak cuma relevan, tapi juga harus reliable, harus dapat dipertanggungjawabkan, harus andal. Jadi nggak cuma relevan, tapi juga andal. Maka di sini jawabannya adalah salah. Oke, nomor 8. Berikut ini merupakan jenis pengujian dalam pelaksanaan audit kecuali, oke, ini ada pelaksanaan pengujian dalam pelaksanaan audit. Ada TOC, ini untuk menguji pengendalian internnya. Ada substantif test of transaction, ini berarti menguji terkait peristiwa, transaksi dan peristiwa, yaitu berarti ada OCO, ACU class, occurrence, completeness, akurasi, Q cut off, class berarti classification. Nah, kalau TODB ini berarti menguji terkait saldonya. Kalau TODB itu EROCOVA berarti apa? E existence, RO berarti rec and obligation, EROCO berarti completeness, dan VA valuation gitu. EROCOVA. Nah, ini berarti yang bukan mana? TOC masuk, STOT masuk, TODB masuk. Yang bukan adalah test of integrity gitu. Oke, nomor 9. Untuk bisa memberikan opini, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup saja. Ini salah ya. Ini sama kayak yang nomor 7 tadi. Jadi nggak cuma harus relevan atau cukup saja, tapi juga harus relevan, cukup. Intinya andal dan relevan lah. Relevan and reliable harusnya itu. Jadi ini juga salah. Jadi untuk bisa memberikan opini itu juga harus gak cuma cukup, tapi juga harus relevan data-data atau bukti auditnya. Jadi ini adalah salah. Nomor 10. Bukti audit dianggap berkualitas jika bukti tersebut andal dan relevan. Tadi udah kita bahas dari atas ya teman-teman. Intinya bukti audit itu dianggap berkualitas jika bukti tersebut adalah selain relevan, itu juga harus reliable atau andal, dapat dipertanggungjawabkan. Oke, nomor 11. Pengujian dokumen, menelusuri proses transaksi ke dokumen pendukung disebut. Nah, ini kita tuh ada datanya nih. Nah, kita tuh mau telusuri data ini yang ada di akun ini, kita mau telusuri ke dokumen pendukungnya. Ini namanya adalah vouching. Nah, vouching itu menguji existence. Ada nggak sih, beneran ada nggak sih dokumennya itu gitu. Makanya dia mau ngecek ke dokumen pendukung, dia tuh mau ngecek ada nggak sih, atau emang bener-bener dokumen itu ini di akun ini apakah nggak, bukan data fiktif gitu. Jadi emang bener-bener ada datanya, dokumennya itu emang ada gitu. Nah, kalau tracing gimana? Kalau tracing itu menguji completeness dari bukti pendukungnya tadi. Dia mau lihat ke akunnya. Jadi kan misal ada 3 nih, 1, 2, 3. Dia mau ngecek satu. Ternyata yang nomor 3 ini kita dia cek, oh kok nggak ada di akun nih. Mana akunnya nggak ada, berarti dia kurang lengkap. Nah, makanya tracing ini nguji kelengkapan. Beda sama vouching yang nguji keberadaan gitu. Jadi kalau vouching itu existence, kalau tracing itu completeness gitu ya teman-teman. Oke, nomor 12. Hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan asersi yang dipertimbangkan disebut, dan ya, hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan asersi. Jadi ada hubungan logis antara tujuan prosedur audit dan asersi, itu adalah relevansi. Jadi suatu relevannya bukti audit itu ketika adanya hubungan yang logis antara tujuan prosedur dengan asersi yang dipertimbangkan oleh auditor gitu. Jadi ini jawabannya adalah relevansi. Nomor 13. Berikut ini merupakan asersi laporan keuangan terkait golongan transaksi dan peristiwa, kecuali. Ingat tadi kalau aku kan udah bilang tuh di nomor berapa tadi, terkait singkatan dari kelas transaksi dan peristiwa, yaitu OCO class. Nah, apa ini maksudnya? OCO berarti occurrence, completeness, akurasi, cut off, class classification. Jadi occurrence, completeness, akurasi, OCO, ACU, class. Bentar ya guys, ini salah. Oh ya benar, akurasi. Nah, jadi OCO, ACU, class, occurrence, completeness, akurasi, OCO, ACU, class berarti occurrence, completeness,
akurasi, cut off, classification gitu. Nah, berarti mana yang bukan ojo acu kelas iya? Berarti yang bukan adalah nilaian dan alokasi. Kenapa ini adalah masuknya ke TO DB Rokova, yaitu existence, right and obligation, ko-nya itu completeness, value itu valuation. Jadi penilaian dan alokasi ini masuknya ke TO DB bukan STOT gitu. Oke, 14. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan jenis bukti audit atau teknik audit dalam melakukan TOC? Nah, kalau kita bahas TOC yang tadi sudah kita bahas di awal terkait model intern itu ada apa aja? Itu ada observasi, performance, inquiry, serta kalau yang terakhir itu adalah sebenarnya dokumen review atau inspection biasanya. Nah, tapi itu jarang dipakai sama auditor kalau menguji SPI-nya gitu. Jadi yang bukan mana confirmation. Yang terakhir, mencoba atau mengulangi suatu proses atau kegiatan tertentu merupakan jenis prosedur pengumpulan bukti yang disebut re-performance. Nah ini, tolong bedain antara observation dan re-performance. Kalau observasi, kita itu mencoba atau mengulangi suatu proses kegiatan tertentu itu tapi nggak diketahui sama si manajemennya, si kliennya itu nggak tahu, itu observasi. Itu biasanya secara diam-diam. Tapi kalau performance, kita tuh bener-bener kita seolah-olah jadi manajemen seorang kliennya, kita mulai dari awal, tahap awal sampai terakhirnya kita harus tahu kegiatannya gimana, itu adalah re-performance. Dan kenapa kalau kita udah re-performance tapi kok nggak ada observation? Ya karena ingat, kalau cuma ada performance saja, bisa-bisa si klien itu ya udah kasihin yang terbaik aja dalam pelayanan, dengan yang terbaik, terus semuanya itu dibagus-bagusin, seolah-olah nggak ada kesalahan, padahal ada yang ditutupi di belakangnya. Nah makanya kita juga harus observasi gitu. Oke, jadi ini adalah soal-soal praktik DTM 1. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Thank you. Kembali lagi ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semua. Bye-bye.